Shalom, kali ini kita akan membahas tentang sejarah doktrin Roh Kudus berdasarkan sejarah gereja. Doktrin tentang Roh Kudus disebut pneumatologi. Doktrin ini tidak mendapat perhatian yang serius dan kurang dianggap penting. Hal ini terlihat dari buku-buku yang dikarang dalam 1000 tahun terakhir. Peran dan karya Roh Kudus tidak terlalu dibahas. Menurut Dr. J.L.C.H. Abineno, pneumatologi kurang sekali mendapat perhatian dibandingkan dengan kristologi. Hal ini nampak dengan jelas dalam pengakuan iman gereja, katekisasi, khotbah, dan pelayan-pelayan gereja yang lain. Gereja lebih banyak berkata-kata tentang Kristus dan karya penyelamatannya dibandingkan tentang Roh Kudus. Tidak ada penyebab yang pasti mengapa hal ini terjadi menurut Abineno. Namun mungkin disebabkan oleh karya Roh Kudus yang tidak mengarahkan perhatian kita kepada pribadi Roh Kudus secara langsung, tapi kepada Kristus dan karya penyelamatannya berdasarkan Yohanes 16 ayat 13. Penyebab yang kedua adalah kurangnya pengetahuan gereja mengenai Roh Kudus, dan yang ketiga adalah kurangnya perhatian kepada doktrin Roh Kudus adalah sebagai reaksi terhadap golongan Pentakosta dan sejenis Pentakosta yang terlampau ekstrim dalam mengajarkan doktrin tentang Roh Kudus. Sedangkan menurut R.C. Sproul, doktrin tentang Roh Kudus kurang mendapat perhatian bukan karena doktrin ini tidak dianggap penting oleh gereja mula-mula, namun karena pada masa gereja mula-mula, doktrin yang paling banyak diperdebatkan adalah keilhalian Yesus. Sedangkan keilhalian Roh Kudus secara umum diterima oleh gereja. Hal ini mungkin disebabkan karena Roh Kudus tidak pernah mengambil rupa seorang manusia. Tidak ada sumber yang cukup memadai yang menjelaskan tentang sejarah doktrin Roh Kudus. Namun, doktrin tentang Allah Tritunggal termaksud di dalamnya doktrin tentang Roh Kudus secara resmi diputuskan sebagai doktrin resmi gereja pada konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Doktrin tentang Roh Kudus nampak dalam pengakuan iman Niceno, Konstantinoplanum, yang mengatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya keluar dari Allah Bapa, melainkan dari Putra. Sedangkan menurut Katekismus Besar Westminster, pernyataan ke-9 mengatakan ada beberapa pribadi dalam kealahan. Jawabannya adalah di dalam kealahan ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah yang esa, benar, dan kekal. Sama dalam hal substansi, setara dalam kuasa dan kemuliaan. Meskipun dibedakan oleh sifat-sifat khusus kepribadian mereka, dari pengakuan-pengakuan ini menegaskan kesetaraan Roh Kudus dengan Allah Bapa dan Allah Anak, dan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan kuasa atau tenaga aktif dari Allah. Sproul mengatakan bahwa sejak abad ke-4 Masehi, semua gereja sepakat menerima bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus adalah pribadi. Perkembangan doktrin Roh Kudus dalam beberapa aliran gereja. Perkembangan doktrin Roh Kudus dalam kelompok-kelompok bidat dalam gereja mula-mula Mantonisme. Pada abad kedua Masehi, muncul satu sekte yang keluar dan memisahkan diri dari gereja, yaitu sekte yang bernama Montanisme. Berdasarkan nama pendirinya, Montanus, seorang mantan imam agama Kibele yang menyembah Dewi Kibele dan mempraktikkan ritual-ritual kesuburan, percabulan agamawi. Nah, spiritisme dan ekstase. Bidat ini berpusat di desa Pepusa di Frigia. Montanus mengaklaim bahwa dia adalah prakletos atau penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Perkembangan doktrin Roh Kudus dalam sekte ini adalah
Montanus mengklaim diri sebagai Roh Kudus itu sendiri. Pekerjaan Roh Kudus dibatasi hanya pada karunia-karunia roh, khususnya glosolalia atau bahasa roh. Nubuatan-nubuatan tentang eskatologis menyangkut parusia, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjadi inti gerakan bidat ini. Pada akhirnya, bidat ini musnah dan semua klaim Montanus bahwa dia adalah Roh Kudus dan nubuatan Montanus tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan terjadi di desa Pepusa terbukti adalah dusta belaka. Montanus terbukti adalah penyesat. Manicheisme pada abad ke-1, Manicheus mendirikan satu kelompok bidat yang bernama Manicheisme, yang merupakan campuran antara unsur-unsur Kristen dan agama-agama kafir dan filsafat Yunani. Nah, Manicheus juga mengklaim dirinya sebagai Roh Kudus. Monisisme pernah menjadi agama yang besar dan mendunia. Bapak Gereja Agustinus pernah menjadi pengikut dari gerakan ini. Namun akhirnya gerakan ini pun musnah dan klaim Montanus sebagai Roh Kudus terbukti adalah sebuah kebohongan. Nah, perkembangan pneumatologi dalam gereja mula-mula yang diwakili oleh dua kelompok, yaitu Montanisme dan Manicheisme, memberikan gambaran bahwa pada waktu itu ajaran tentang Parakletos yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sering dipakai oleh para pendiri bidat untuk mempopulerkan diri mereka, ajaran mereka dan kelompok mereka sendiri. Ajaran tentang Roh Kudus juga diidentikan dengan karunia-karunia tertentu, khususnya bahasa roh dan nubuatan-nubuatan tentang kiamat yang akan segera terjadi. Dilihat dari klaim diri mereka sebagai Roh Kudus, maka dapat disimpulkan bahwa pada abad-abad pertama dalam gereja mula-mula doktrin yang mendasar tentang siapakah Roh Kudus sebenarnya belum diajarkan secara jelas dan tegas dalam doktrin gereja, sehingga pada pendiri bidat dapat secara leluasan mengklaim diri mereka sendiri sebagai Roh Kudus, bahkan memiliki banyak pengikut. Suatu hal yang mustahil terjadi dalam gereja sekarang yang telah memiliki ajaran pneumatologi yang jelas dan terang, bahkan telah disusun dalam pengakuan iman gereja-gereja. Perkembangan doktrin Roh Kudus dalam aliran gereja Pentakosta dan Karismatik. Ada beberapa pendapat tentang kapan waktu lahirnya gerakan Pentakosta. Ada yang mengatakan bahwa gerakan Pentakosta lahir pada 1 Januari 1901, yaitu ketika Agnes Asmon, seorang mahasiswa dari sekolah kitab yang didikan oleh CHP Parhan, memulai berbicara dengan bahasa roh pada bulan Oktober 1900. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa gerakan Pentakosta lahir pada 9 April 1906 oleh William J. Seymour di Los Angeles. Namun perbedaan ini tidak terlalu penting karena baik Agnes maupun Seymour adalah sama-sama murid dari Parham. Namun Parham jarang disebut karena di kehidupannya yang buruk dalam hal moral. Parham juga adalah seorang yang rasis. Dia adalah seorang simpatisan dari kelompok rasis Klukhan. Selain itu, kehidupan seks Parham sangat tercemar. Kejadian yang menyebabkan lahirnya gerakan Pentakosta yaitu penemuan dengan baptisan Roh Kudus yang disertai dengan tanda-tanda pembicaraan bahasa roh. Setelah para mahasiswa yang dipimpin oleh Parham mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain, Parham mulai yakin bahwa setiap orang yang menerima Roh Kudus harus bisa berbahasa roh. Mulai saat itu, ia berjalan berkeliling memberitakan berita Pentakosta yang disebutnya dengan berita Injil sepenuh. Sejak saat itu, gerakan Pentakosta berkembang dengan cepat, bukan saja di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia sampai di Indonesia. Pada awalnya, pengikut gerakan ini tidak menyebut diri mereka dengan suatu dominasi
baru karena menuntut mereka organisasi gerejawi bertentangan dengan jemaat Allah yang hidup. Bahkan mereka menyebut jika mereka membuat suatu dominasi baru, itu sama saja dengan kembali kepada Babel, karena Allah telah memimpin mereka untuk keluar dan berbebas dan dari Babel. Itu ikatan organisasi gerejawi. Keadaan kemerdekaan yaitu gerakan Pentakosta. Adapun pokok-pokok tentang ajaran pneumatologi dalam gereja Pentakosta karismatik adalah Roh Kudus dan glossolalia. Roh Kudus dan baptisan, Roh Kudus dan hidup pribadi, Roh Kudus dan doa, Roh Kudus dan pertobatan, Roh Kudus dan kelahiran kembali. Realitas tentang Roh Kudus selalu mereka cari dalam sesuatu yang bersifat emosional, yang individualisme. Nah, dan yang ekstravagan, luar biasa. Menurut Dr. John S. Aritonang, gerakan Pentakosta memiliki benang merah dengan gerakan-gerakan dan tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu dengan Montanus pada abad kedua, orang misionaris GKR abad ke-14 dan ke-16, Ferrer dan Franciscus, Joseph Smith, pelapor Mormonisme, Gereja Ortodoks Timur pada abad ke-19, dan kalangan Presbyterian pada abad ke-19, sehingga muncullah gerakan Pentakostal pada awal abad ke-20. Perkembangan doktrin Roh Kudus dalam kelompok sekte-sekte kontemporer yang keluar dari kekristenan, doktrin tentang Roh Kudus dalam sekte saksi-saksi Yehova, sekte saksi-saksi Yehova didirikan oleh seorang pedagang kain yang bernama Charles Taze Russell yang merasa takut dengan ajaran Kristen mengenai siksaan kekal yang itu neraka. Russell kemudian merumuskan ajaran teologinya sendiri, dan pada tahun 1872 Russell mulai menyebarkan ajaran-ajaran sendiri. Doktrin saksi-saksi Yehova mengenai Roh Kudus adalah Roh Kudus bukan pribadi Allah, melainkan Roh Kudus hanyalah kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa, kekuatan yang aktif, yang tidak kelihatan, dan yang menggerakkan orang-orang percaya untuk menggerakkan kehendak Allah. Doktrin tentang Roh Kudus dalam sekte Mormon. Nama lain dari sekte ini adalah Gereja Orang-orang Kudus pada akhir zaman. Sekte ini didirikan oleh Joseph Smith yang mengaku mendapat perkunjungan dari seorang malaikat yang bernama Moroni. Sekte ini mempunyai kitab suci mereka sendiri yang menurut kesaksian Smith diterjemahkan dengan menggunakan Urim dan Tumim yang dipinjamnya dari malaikat. Kehidupan Smith yang kacau balau membuat dia dipenjara, dan masa yang geram dengan Smith menerobos kantor polisi dan menembak mati Smith. Di dalam sel tahanan. Ajaran sekte ini tentang Roh Kudus adalah benda yang kekal dan yang disalurkan dari atas dan menyebar ke berbagai tempat. Roh Kudus dapat dikaruniakan kepada seseorang melalui ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Mormon. Pribadi Roh Kudus yang asli tidak dapat hadir di lebih dari satu tempat. Doktrin Roh Kudus dalam sekte Children of God. Pendiri dari bidat ini adalah David Brandt, yang kemudian mendapat pengakuan sebagai Musa zaman sekarang, sehingga Brandt mengubah namanya menjadi Moses David. Brandt adalah seorang mantan pelayan di gereja Pentakosta yang kemudian memulai pelayannya sendiri pada tahun 1967. Ajaran dari sekte ini adalah seks adalah simbol dari kasih. Maka semua anggotanya diperintahkan untuk melakukan seks bebas, bahkan menawarkan diri mereka sebagai media seks
bagi siapa saja. Ajaran tentang Roh Kudus dalam sekte ini adalah mereka tidak percaya tentang Allah Tritunggal. Yang mereka percaya adalah Thesex God. Manusia dianggap sebagai pasangan seks dari Allah. Mereka mengatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi Allah, melainkan Roh Kudus adalah obat kuat dalam hubungan cinta dan hubungan seks. Doktrin Roh Kudus dalam sekte liberalisme. Lahirnya bidat ini diperkirakan muncul sebelum zaman pencerahan, namun baru mulai berani menunjukkan taring mereka ketika abad pencerahan rasionalisme. Bidat ini menyangkal segala sesuatu yang bersifat supranatural. Penginjilan tidak dilakukan dan diganti dengan sosial gospel yang menitik beratkan pada kondisi kemiskinan dan kerusakan alam. Menurut mereka, Allah hanyalah ide yang hidup dalam bentuk manusia, khususnya manusia yang lemah dan labil yang membutuhkan satu sosok untuk menopang kelemahannya. Dengan kata lain, Allah adalah hasil rekayasa dari akal manusia. Bagi sekte ini, Roh Kudus adalah perasaan keadilan yang terdapat dalam hati nurani manusia. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah hati nurani manusia. Dari semua penjabaran ini, maka dapat diketahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang bukan hanya kuasa, bahwa Roh Kudus adalah Allah, setara sehasrat dan sehakikat dengan Allah dan Bapa dan Anak. Bahwa doktrin tentang Roh Kudus setelah banyak diselewengkan oleh beberapa aliran gerejawi dan para bidat, bahkan yang terbaru ada seorang pendeta dari sebuah sinode besar di Indonesia yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah istrinya. Semoga kita dapat pencerahan dari renungan ini, biarlah menjadi bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you for the happiest year of my life.